Kalau sakit kepala di bagian atas terasa berat, itu insya Allah disebabkan orang tersebut suka memikirkan masalahnya yang disertai rasa jengkel tanpa menemukan solusi yang tepat. Biasanya seperti itu. Atau melakukan amalan salah. Amalan salah itu maksudnya diberi seorang ustadz, baca ini biar kamu begini begitu. Nah, itu namanya amalan salah. Kalau yang di bagian belakang itu insya Allah sering jengkel, marah pada pasangan karena tidak mau nurut dan tidak mau mengikuti perkataannya sehingga mudah emosi. Biasanya seperti itu. Tapi jika di bagian belakang yang sakit hingga membuat kaku, ya ini yang sakit bagian belakang saja, ada yang enggak kaku di leher kan gitu. Ada yang bagian kepala di bagian belakang itu sakit, terus leher juga kaku. Jadi membuat kaku pada leher dan menjalar ke tulang belakang. Biasanya merasa jengkel pada pasangan lalu merengek kepada pasangannya. Ya merengek sesuatu pokoknya, terus pasangannya enggak menuruti, ya akhirnya biasanya ya seperti itu. Jadi sakit kepalanya di bagian belakang menjalar ke leher, terasa kaku. Kalau di bagian depan yang terasa sakit, itu biasanya berpikir tentang hal yang tidak baik. Kalau itu terus-menerus dilakukan, ya suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah. Kalau yang sakit kepala bagian kiri, biasanya ya sering melakukan curiga, khawatir, berpikir negatif pada banyak hal ya. Ya, untuk sakit kepala di bagian samping biasanya orang tersebut tidak mau mendengarkan nasihat. Orang tersebut tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kalau ada orang berpendapat begini begitu ya langsung aja ditinggal, pokoknya nggak mau dengar lah. Langsung aja ditinggal. Jadi orangnya baru aja ngomong langsung ditinggal, itu biasanya kali ya mengalami sakit kepala bagian samping. Kalau sakit kepala bagian tengah, biasanya orang tersebut kerap berpikir terlalu lama ya dan menyimpan masalah hingga berlarut-larut. Jika di bagian kepala itu terasa cenut-cenut, ini beda-beda ya. Jadi pokoknya kalau sakit kepalanya itu macam-macam, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya itu juga beda. Jadi yang migrain itu kan cuma sebelah ya. Biasanya sering berpikiran suudzon ya pada orang. Obatnya ya gampang, kalau nggak pengen migrain ya jangan suudzon ya, gitu aja. Kalau vertigo itu biasanya tidak fokus berdiskusi. Jadi tidak fokus dalam berdiskusi, suka mengalihkan topik pembicaraan. Jadi dia aja ngomong A, ya ngomongnya malah B kan gitu. Biasanya seperti itu orangnya. Kerap meremehkan pendapat atau pandangan orang lain. Ya obatnya ya jangan sampai melakukan itu ya, gitu aja. Yang selama ini meremehkan pendapat diganti tidak meremehkan pendapat. Ya obatnya cuma itu. Yang selama ini sering tidak fokus dalam berdiskusi, ya harus fokus. Yang selama ini sering mengalihkan topik pembicaraan, ya tidak mengalihkan, ya gitu aja. Untuk penderita vertigo ya biasanya rata-rata orangnya itu memang temperamental ya, tidak mau mendengar nasihat pasangannya, dan jika dinasihati pikirannya itu kemana-mana. Ya kalau sudah tahu ilmunya ya kalau dinasihati pasangan dengarkan ya, harus fokus pikiran jangan kemana-mana. Jadi kalau vertigo ini kalau di medisnya nggak bisa yang menyebabkan muter-muter itu apa, obat apa, nggak bisa. Jadi obat yang bisa membuat orang itu supaya nggak muter-muter itu nggak ada. Tapi kalau secara akhlak ada, pokoknya fokus. Diajak bicara itu fokus, pikiran tidak kemana-mana. Diajak diskusi juga begitu, fokus. Tidak mengalihkan pembicaraan dan tidak meremehkan pasangannya. Ya cuma gitu aja ya. Kalau yang seperti ditusuk-tusuk jarum, biasanya sering berprasangka buruk pada orang lain.
Obatnya apa? Supaya nggak terasa ditusuk-tusuk, ya jangan berprasangka buruk, gitu aja. Jadi kalau sakit kepala di semua bagian ya, ya kiri sakit, kanan sakit, tengah, depan, belakang, semua sakit. Itu ya berarti orang itu punya keinginannya itu sangat-sangat kuat, tapi belum kesempatan. Maksudnya belum kesampaian lah. Jadi punya keinginan yang sangat kuat tapi belum kesampaian. Nah, dan ditambah lagi sering marah pada seseorang, biasanya seperti itu.